Eh, Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana tadi materi matematika lanjutnya? Tapi kan gurunya nggak ada buat tugas lagi. Tugas kelompok atau individu tadi? Individu. Tapi masih semangat ya? Kalau nggak semangat gimana dong? Udah makan tadi? Udah makan tadi? Oh ya, tadi tak lihat udah ada yang makan. Dimanapun harus tetap semangat ya, karena kan setelah ini kita pulang, ya nggak? Matematika lanjut kita pulang. Pulangnya hari ini lebih awal lagi, jam 12. Dah, sebelum mulai ada yang tidak masuk, ada yang izin? Jadi yang nggak sekolah itu ada Dua kan? dua. Ya, dua. Siapa aja? Gus D absen 1, Cynthia absen 24. Ya. Ada yang ingat minggu lalu kita bahas apa? Betul, matematika. Komposisi. Kombinasi. Yang benar, aljabar. Kuisnya ada aljabarnya. Betul, komposisi. Fungsi komposisinya sudah selesai. Jadi hari ini kita belajar namanya fungsi inverse. Boleh cari di bukunya dulu, boleh dibaca dulu, cari dulu ya fungsi inverse sambil saya siapin materi. Oke, sebelum lanjut saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu baca tujuannya apa? Siapa yang mau? Boleh dia, silakan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini siswa mampu menjelaskan dan mengkonstruksi konsep fungsi inverse dari berbagai bentuk fungsi. Iya betul. Jadi kita mau cari tahu konsep fungsi inverse-nya. Jadi sekarang ada, kemarin kan fungsi komposisi, sekarang kita cari tahu tentang fungsi inverse. Jadi tujuannya itu ya memahami konsep fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu jika suatu fungsi di mana A memetakan B itu dinyatakan dengan pasangan terurut fungsi X sama Y, di mana X bagian dari A terus Y bagian dari B, maka inverse-nya itu adalah fungsinya B memetakan ke A. Coba perhatiin, kalau fungsinya A ke B, inverse-nya gimana? B ke A. Oke. Yang dinyatakan dengan fungsi inverse di mana X, Y-nya elemen B, terus X-nya elemen A. Jadi kayak gini. Misalnya kita punya fungsi nih. Ini misalnya A, ini misalnya B. Berarti fungsinya A memetakan ke B. Ini memetakan ke B. Ini ada fungsinya, betul? Terus di sini ada elemen-elemennya. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini itu bagian dari X. Yang ini dinyatakan dengan X itu elemen A. Coba lihat bener nggak X itu elemen A? Nah, kemudian kalau misalnya B itu elemen apa dong? Y. B itu elemen Y. Ini kalau misalnya fungsi. Itu kalau fungsi biasa. Sedangkan kalau fungsi inverse itu gimana tadi? Kalau fungsi kan A ke B, betul, dia kebalik, berarti dari B ke A. Jadi dia B ke A, ke sini dia. Berarti nanti fungsi inverse itu dilambangin sama F, terus ada pangkat satunya. Nanti fungsinya jadi gimana? Apakah tetap X, Y? Iya, jadi dia Y, X. Yang sebelumnya kalau di fungsi domainnya yang mana?
1 sampai 5. Iya, domainnya berarti X, terus range-nya Y. Sedangkan kalau fungsi inverse, domainnya yang mana? Y. Iya, yang Y, yang ini. Range-nya Y. Jadi dia dibalik. Paham? Jadi fungsi inverse itu fungsi kebalikannya. Ada langkah-langkahnya untuk nentuin fungsi inverse. Yang pertama, misalkan Y sama dengan fx, terus nyatain X, terus tentuin rumus. Ada 3 langkah. Kita coba dulu yang soal pertama ya. Nah, fungsinya apa tuh? Yang pertama gimana fungsinya? Oke, kita langkah pertama. Misalkan Y sama dengan fx. Berarti Y sama dengan ya, betul. 5x plus 7. Yang kedua, menyatakan dalam bentuk fungsi, katakan x dalam bentuk fungsi. Maksudnya itu kita mau buat yang ini, yang Y ini, kita buat dia ke dalam bentuk X. Y sama dengan 5x. Tentukan rumus plus X dengan menukar X menukar Y dengan X. Jadi rumusnya menukar Y dengan X. Kalau ditukar Y sama X-nya jadinya gimana? X dengan min 7 per 5. Yang ini bisa ya? Oke, jadi hasilnya sampai sini aja. Kita udah tentuin, kita udah bisa nemuin jawabannya. Inverse-nya itu yang ini. Kayak gitu caranya. Ada yang ditanyakan? Silahkan sambil nunggu ini kalian bentuk kelompoknya sesuai yang saya bagi. Kelompoknya ya. Saya ada LKPD, jadi nanti baca dulu instruksinya. LKPD-nya ini saya kelompokin sesuai kemampuan kalian. Jadi LKPD-nya nanti bisa jadi berbeda satu kelompok sama kelompok lain. Kerjainnya langsung di LKPD-nya ya. Ingat waktunya 30 menit, kalian harus sudah selesai. Berarti Y-nya kita mau cari X aja kan, yang nggak perlu bisa dipindah ke kiri. Berarti Y karena min 4 ini mau kita pindah, kalau dipindah jadi Y plus 4. Itu mau dipakai tuh. Berarti sisa di kanan. Oh, tapi kan ini beda, ini ada minnya, ini ada minnya. Nanti yang Y-nya ditulis dulu. Terus cari nilai X-nya aja. Maksudnya itu biar jadi X aja, berarti kan ini harus dipindah nih. Kalau dipindah gimana jadinya? Saya menjelaskan bahasa kita itu misalkan kamu memiliki masalah konversi suhu konversi suhu dari derajat Celcius ke Fahrenheit adalah F. Memiliki suhu dalam Fahrenheit, bagaimana cara mengonversinya kembali ke Celsius?
Oke, ada yang ditanyakan? Enggak, pertama. Oke, jadi gimana? Ada yang masih bingung tentang fungsi inverse? Konsepnya dulu deh, tadi fungsi inverse berarti fungsi yang kayak gimana? Iya, yang dibalik ya, yang tadi caranya ada berapa, caranya kita pakai berapa langkah tadi? Ya, jadi yang pertama misalin dulu Y-nya, terus apa itu setelah dimisalin? Nyatain, terus ganti. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Nah, oke deh, LKPD-nya boleh dikumpulkan dulu. Boleh sekarang perhatian lagi. Handphonenya boleh disimpan. Jadi pembelajaran hari ini kan tentang konsep inverse. Saya sudah selesai jelasinnya. Terus untuk minggu depan kita nanti belajar inverse lagi, tapi sifat-sifat inverse. Tadi kan baru konsepnya aja. Minggu depan kita belajar sifat-sifat inverse. Nanti dicari di bukunya ya, biar minggu depan kayak sudah ada bayangan. Udah, itu aja untuk hari ini. Oke deh, kalau sudah kita akhiri ya, silakan ditutup kelasnya. Sado. Ramo Santi. Om